Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Retail, Evina Miftahul Husna dari MBS 6C, Lutfia Nurin Agustina dari MBS 6C, Ferdi Pradana Handiwibowo dari MBS 6C, Febrian Nisa Nuril Ahya dari MBS 6C. Baik rekan-rekan semua, langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pemilihan lokasi retail di area perdagangan. Materi yang pertama yaitu lokasi area perdagangan. Pemilihan lokasi retail merupakan sebuah keputusan yang sangat strategis. Dalam membuat keputusan mengenai pemilihan lokasi, seseorang harus memperhatikan 3 hal, yaitu 1. Daerah merujuk pada suatu negara, bagian dari suatu negara atau kota tertentu. 2. Area perdagangan adalah area geografis yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dari penjualan sebuah toko. Yang ketiga, tempat yang lebih spesifik. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu wilayah atau area perdagangan. Yang pertama, skala ekonomi. Suatu area perdagangan dapat memiliki skala ekonomi yang lebih besar dari suatu toko yang sama. Yang kedua, demografis dan karakteristik gaya hidup. Memilih lokasi dengan pertumbuhan populasi lebih baik daripada memilih lokasi yang terdapat penurunan populasi. Faktor yang ketiga yaitu iklim bisnis. Tren atau kecenderungan pekerjaan konsumen pada pasar sasaran retail merupakan hal penting untuk diamati karena pekerjaan tertentu. Yang keempat, kompetisi. Tingkat kompetisi dalam sebuah area juga mempengaruhi permintaan atas barang dengan retail. Tingkat kompetisi bisa dirinci yaitu 1. Tingkat kompetisi yang telah mengalami kejenuhan. 2. Tingkat kompetisi yang kurang. 3. Tingkat kompetisi yang berlebih-lebih. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik sebuah lokasi. 1. Aksesibilitas. Aksesibilitas dalam suatu lokasi merupakan suatu kemudahan yang dapat dirasakan konsumen setiap masuk atau keluar dari sebuah toko retail tersebut. Untuk mengukur aksesibilitas lokasi, aksesibilitas memiliki 2 tahap analisis yaitu 1. Analisis makro dan analisis mikro. 2 tahap analisis aksesibilitas yaitu yang pertama, analisis makro. Analisis makro ini mempertimbangkan area perdagangan primer, yaitu jarak sekitar 2 hingga 3 mil dari sekitar lokasi, misalnya dalam kasus seperti supermarket atau toko obat. Dalam analisis ini juga menaksir aksesibilitas lokasi pada tingkat mikro toko retail yang secara bersamaan mengevaluasi beberapa faktor seperti kendala, pola-pola jalan, kondisi jalan, serta hambatannya untuk mencapai toko retail tersebut. Yang kedua, analisis mikro. Analisis mikro yaitu analisis yang berkonsentrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitar lokasi seperti visibilitas, arus lalu lintas, area parkir, keramaian, dan jalan masuk atau jalan keluar dari toko retail. Faktor yang mempengaruhi daya tarik suatu lokasi yang kedua yaitu keuntungan secara lokasi dalam sebuah pusat. Jika aksesibilitas pusat telah selesai dievaluasi, maka analisis harus mengevaluasi lokasi di dalam toko retail. Hal ini disebabkan lokasi yang baik akan memerlukan biaya yang lebih besar dan retail harus mempertimbangkan kepentingan mereka. Pada intinya, konsumen ingin berbelanja di mana mereka dapat menemukan sejumlah variasi barang dagangan yang lebih lengkap.
Materi yang keempat yaitu area perdagangan. Area perdagangan adalah area geografis yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dari penjualan sebuah toko. Area perdagangan tersebut disebut sebagai polygons karena batas-batasnya sesuai dengan jalan-jalan dan tampilan peta lainnya. Area perdagangan dapat dibedakan ke dalam 3 zona, antara lain yang pertama, zona primer. Zona primer adalah area geografis dari mana toko atau pusat perbelanjaan tersebut mendapatkan 60% dari para pelanggannya. Yang kedua, zona sekunder. Zona sekunder adalah area geografis dari kepentingan sekunder dalam tingkat penjualan pelanggan yang menghasilkan sekitar 20% dari penjualan sebuah toko. Yang ketiga, zona tersier. Zona tersier termasuk para pelanggan yang kadang berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan tersebut. Ada beberapa alasan untuk zona tersier, yaitu 1. Para pelanggan kekurangan fasilitas-fasilitas retail yang memadai yang berlokasi lebih dekat dengan rumah. Yang kedua, tersedianya akses jalan raya yang strategis menuju toko atau pusat perbelanjaan sehingga dapat pergi dengan mudah. 3. Lokasi retail atau pusat perbelanjaan merupakan rute yang sering dilalui para pelanggan ketika menuju ke tempat kerja atau tujuan lainnya. Yang keempat, para pelanggan tertarik pergi ke toko atau pusat perbelanjaan karena toko tersebut dekat atau ada di dalam area pariwisata. Materi yang kelima yaitu metode pengukuran permintaan. Terdapat sejumlah metode analisis komplementer digunakan untuk memperkirakan permintaan untuk sebuah toko baru. Metode tersebut yaitu 1. Pendekatan analog, 2. Analisis regresi, yang ketiga, model gravitasi Hoof. Metode analisis yang pertama yaitu pendekatan analog. Pendekatan analog dapat juga disebut dengan pendekatan toko yang serupa. Pendekatan analog dibedakan menjadi 3 tahap yaitu 1. Area perdagangan sekarang ditentukan dengan menggunakan teknik penandaan pelanggan. Yang kedua, berdasarkan pada intensitas pelanggan pada toko, zona-zona primer, sekunder, dan tersier ditentukan. 3. Karakteristik dari toko yang ada. Metode analisis yang kedua yaitu analisis regresi. Langkah-langkah awal dalam analisis regresi adalah sama seperti langkah-langkah dalam pendekatan analog. Langkah-langkah dalam pendekatan analog yaitu 1. Area perdagangan sekarang ditentukan dengan menggunakan teknik penandaan pelanggan. 2. Zona primer, sekunder, dan tersier ditentukan dengan memplot para pelanggan pada peta. 3. Yaitu dengan mencari data. 4. Membuat persamaan regresi dengan bantuan perangkat lunak. Dengan menggunakan paket statistik yang dibakukan, 3 langkah yang diikuti untuk mengembangkan persamaan ganda yaitu 1. Memilih ukuran pelaksanaan yang tepat, seperti penjualan per kapita atau saham pasar. 2. Memilih sebuah set variabel yang dapat berguna dalam meramalkan pelaksanaan. 3. Memecahkan persamaan regresi dan menggunakannya untuk meramalkan pelaksanaan tempat-tempat masa depan. Garis regresi dihasilkan dari persamaan yaitu penjualan sama dengan A plus B1 dikalikan X1. Diketahui A sama dengan konstanta yang dihasilkan dari program regresi.
B1 sama dengan angka yang dihasilkan dari program regresi yang mendefinisikan hubungan antara penjual dengan variabelnya. X1 sama dengan variabel prediktor untuk populasi 0 hingga 3 mil. Metode analisis yang ketiga yaitu model gravitasi Hooke. Dalam metode ini, penetapan permintaan didasarkan pada hukum gravitasi Newton. Sasaran dari model Hooke adalah untuk menentukan bahwa seseorang pelanggan yang menetap dengan dalam sebuah area tertentu akan berbelanja pada sebuah toko atau pusat perbelanjaan tertentu. Materi yang keenam yaitu tipe-tipe lokasi. Keputusan menentukan lokasi bisa berubah karena retail juga harus melakukan investasi penting, seperti melakukan pembelian dan pengembangan untuk tokonya, atau menyewa secara jangka panjang kepada para pengembang. Keputusan untuk memilih lokasi menjadi penting di tahun belakangan, karena sudah banyak tempat baru yang sudah digunakan untuk membuka retail. Semakin baik penempatannya, semakin sulit juga memperolehnya. Tapi, bisa menjadi kompleks bila tingkat pertumbuhan populasi penduduk lambat dan ada pusat perbelanjaan yang baru. Retail mempunyai 3 tipe dasar lokasi yang bisa dipilih. Yang pertama, pusat perbelanjaan. 2. Lokasi di kota besar atau di kota kecil. 3. Lokasi bebas atau freestanding. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.